Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Posi Podcast Silampari. Pada hari ini Selasa tanggal 11 ya, 11 Mei 2021. Sudah hadir di hadapan kita satu sosok bintang tamu yang gimana ya nyebutnya? Saya nggak tahu nih tim kreatif nih kapan ngundangnya, tiba-tiba hadir aja orang ini. Baik, kita sambut Oyen Padri. Apa kabar Oyen? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Aku datang sini ini sebenarnya tidak karena kau. Baik. Karena podcast ini lagi viral harian Silampari ini. Jadi aku datang. Wah, luar biasa. Terima kasih. Karena kan kau tidak perlu. Masih hitam tuh lah kan badan kau. Baik pemirsa, Oyen ini adalah teman saya sejak kecil, dari SD ya, dari SD, SMP, saya SMA, dia SMK. Pada hari ini kita akan mengulik-ngulik karena cukup familiar sih Oyen Padri ini di bumi Silampari, mengingat saya lihat dia memiliki jaringan yang cukup luas ya, dari pertemanannya yang tidak memandang kasta kayak gitu kan, dia tidak pandang-pandang bulu, semua orang ditemaninya. Jadi kita ulik-ulik Oyen Padri. Yen, oh ya, siap Tam. Sekarang Oke dulu. Kau tadi kan ngomong kita kawan dari SD. Aku ngaku enggak kau tuh kawan. Aku terserah. Kau ngaku enggak? Aku enggak ngaku kalau kamu tuh kawan aku dari SD. Baik, Yen. Ya. Langsung ke topik Yen. Ya, siap. Kita mengulik materinya tentang karir kau lah, yang pernah kau pernah cerita dengan aku pernah jadi office boy. Oh iya sekarang kabarnya kau sudah lah jadi seorang entrepreneur ya. Oh iya benar Tam. Besok kau jelaskan Yen. Oh waktu kita baru tamat SMA itu kan. Kita kan pernah satu tim nih Tam. Nggak pernah. Pernah di tempat kerja kita. Iya. Oh ya pernah. Itu pertama kali kita kerja. Bener. Nah, setelah dari itu barulah kita aku melamar ya. Beda gawean yo. Aku melamar di masih salah satu manajemen harian Silampari kan di Linggo Pos kan, jadi OB di sana kan. Terus setelah itu buka harian Musirawas Express kan, pindah ke Musirawas Express itu Tambi. Sebagai singkat cerita ya, OB kan. Itu OB juga masih? Nah, kalau di Musirawas Express itu pemasaran. Oh, di pemasaran. Oh, OB-nya di Linggo Pos. Iya. Itu setelah itu di Murek ya. Murek jadi megang pemasaran. Di pemasaran. Berapa lama Yen kau di dunia itu Yen? OB-nya berapa lama Yen? Kalau OB-nya Office boy ini pemirsa saya, singkatan OB ini ya. Iya, sebentar kalau saya tahu setelah dari Liga Pos berencana yang buka koran baru itu, barulah aku ditarik ke pemasaran itu waktu itu. Itu kalau tidak salah sempat lama aku di Musirawas Express. Itu berapa lama Yen? 5 tahunan kalau tidak salah. Pemasaran itu ya? Iya. Tidak pernah naik. Di pemasaran itu. Di pemasaran itulah. Itu berarti tahun berapa itu Yen? Kita tamat paling di 2008-9 lah. 2008-2009 ini. Kalau aku berhenti itu 2009-an lah ya. 2009 masuk. Baru keluar kayaknya. Keluar dari Murek. Dari Murek. Oh. Dari 2010 lah. 2009-2010 kau keluar dari Murek. Keluar dari Murek itu. Setelah itu kemana Yen kau Dem dari tingkat dari OB itu kan baru banyak kan. Alhamdulillah kan banyak kenal nih kan, pernah kerja di media itu kan. Iya. Kalau untuk kerja itu lah banyak kan. Di Sinarmas, asuransi, di leasing, bagian leasing ya. Ya karena nama Oyen ini cukup terkenal juga di bagian leasing ini pemirsa. Iya. Tidak kenal ya. Iya, pernah nagih, bagian nagih kau? Dah, alhamdulillah survei Tam. Survei. Ngapa tidak pernah nagih? Ngapa takut? Kaget dijambak. Kartu mau nanya dikit masalah nagih menagih itu. Apa yo memang agak-agak kita harus keras. Tidak perlu Tam. Nagih itu kita selu-selu baik, santai. Tidak perlu nak dengan kekerasan. Kan tidak zaman lagi nagih nak keras-keras nak dikapak uang itu kan tidak. Tergantung saro kita nagih. Ya, kenapa kau tidak kalau jadi kolek? Pada saat itu apa namanya penagihan itu?
Kalau dari itu collection. Ya. Mengapa kau galak bagi lagi? Tidak cocok tam. Aku kan pacarnya kan menjual Pak. Oh. Tidak kan kamu karena kan? Jiwa kau agak-agak berontak berhadapan dunia keras itu kan. Oh dari kolektor ya. Selanjutnya dari leasing tadi. Dari SMO tam. Ya dari leasing kemana Yen? Pernah di perbankan. Perbankan pernah juga. Di bagian apanya Yen? Sama tam. Jiwa marketing tadi kan. Marketing juga. Itu di bank Mandiri pernah kan. Di Bank Panin juga pernah. Pernah juga ya. Kalau sekarang alhamdulillah tuh kan menjalankan usaha sekarang tuh bukan ini kan. Menjalankan usaha dari orang tua kan. Oh, luar biasa. Saat ini lebih mandiri ya nih. Iya tuh. Terus juga kalau untuk saat ini aku juga tergabung di manajemen seperti. Nah, manajemen seperti itu bakal coming soon lah di Kota Lubuk Linggau. Apa tuh ya manajemen itu tuh? Itu untuk kita event organizer. Bukan, itu usaha untuk minuman dan kopi. Sekarang kan maksudnya tempat kafe. Ya, kafe. Nah, mau buka atau gimana? Mau buka. Untuk pertama perdana ini kita buka di Kota Lubuk Linggau. Ya, nagih dulu ya. Aku nanya, tangan kau cuci ini terus enggak? Nggak nunggu THR dari kamu. Jadi giring biji. Nggak nunggu THR dari kamu. Agak tuh coba lah. Iya ya. Jadi kayak saya ini dari tadi ya ngerasa gitu tengok. Itu ya. Ini gitu. Oke, lanjut Den. Nah, kayak pasca lebaran, lebaran kita akan coming soon untuk kami dari manajemen seperti itu akan buka di Kota Lubuk Linggau gitu. Untuk pertama di Kota Lubuk Linggau. Ya, bisa-bisa lah. Kita datang lah, nanti kita undang lah Tam ya. Oh iya, kita cobain teh dan kopi super teh ya. Oh iya, boleh, asal gratis. Iya. Yang rambut tuh biru-biru ngapain? Biru-biru nih. Iya. Kena ombak. Oh, luar biasa ya. Penampilannya memang diservis untuk hadir pada hari ini. Enggak Tam. Udah kemana untuk udah. Jadi jangan aneh pemirsa, aku dengan Oye ini memang kawan lamunian dari SD, SMP, SMA sampai saat ini. Terhitung tahun 93 dah ya, 92 kita masuk SD. Dari umur 5 tahun ya. Sampai keluarga kami sudah saling mengenal satu sama lain lah, alhamdulillah lah ya. Tapi kau selalu merepoti aku dah. Janganlah buka sekian. Jangan merepotkan kan? Jangan sebut kalau aku gelap pinjam duit. Cuman ya memang uangnya baik ya, mana minjem duit aja lah ya. Dan sekarang usahanya di mana? Alhamdulillah kalau untuk usaha kita usaha apa dulu nih? Enggak, usaha yang kau usahakan ini sedang membantu orang tua tadi. Oh itu ya yang menjalankan tadi. Iya, yang menjalankan usaha tadi. Untuk kita kalau akunya tinggalnya di Simpang Priuk. Tepatnya di depan terminal Simpang Priuk ya. Itu alhamdulillah kita buat namanya toko anak kita kan, namanya Beril Raja Boneka itu kalau kita. Tapi kalau untuk cabangnya kita sudah ada 2 di Pemiri. Yang di Pemiri ya. Di Pemiri ya. Itu ada namanya Raja Kasur dan Epa Collection. Wow, itu sudah pangkat familiar itu. Kalau di Simpang Pemiri itu pemirsa, ya ada boneka. Yang banyak kasur-kasur itu yang di pinggir jalan. Itu ya ini tadi masih pihak milik keluarga ya, milik keluarga. Orang tua. Nyaman ya dengan kegiatan saat ini? Alhamdulillah nyaman, enjoy kan. Yang jelas tuh keluar dari zona. Keluar dari zona. Dari zona kan. Keluar dari zona apa ya? Zona nyaman dari dunia pekerjaan kan. Kalau sekarang kan jadi lebih mandiri. Lebih mandiri berarti ketika keluar dari zona nyaman, berarti saat ini kau tuh lagi mencari tantangan. Mencari tantangan. Tantangan seperti apa yang kau cari? Iya, tantangan yang menghasilkan cuan lah. Keberuntungan sih. Iya. Apa selama ini kau bekerja tidak menghasilkan keberuntungan? Menghasilkan, tapi stay di sana baik Pak. Stay di sana baik gitu nah. Kurang? Namanya manusia ini selalu kekurangan Pak. Saat ini cukup. Kalau sekarang bisa dikatakan lebih lah. Berapa nih yang berbulan? Kau nak tahu ya, kau pinjam mah. Kau nak pinjam aja kamu. Ada di atas jujut lah, sudah jujut ya. Ya begitulah kira-kira kalau namanya dunia usaha kan. Pasca naik turun pasti ada. Nah, di saat lebaran ini mungkin saatnya lagi rame-ramenya ini. Lagi rame yo. Sekarang kan yo untuk nak nyari ambal kan yang namanya ini kan ambal-ambal perlengkapan kasur itu ya. Perlengkapan itu kan sekarang alhamdulillah lagi banyak. Yen.
Sosok kau sangat dikenal lah, khususnya di kota Lubuk Linggau. Apa iya, Tam? Iya benar. Lagi kau ngota, Tam. Benar. Kau tinggal ngota. Ya, kau dilihat orang, bahwasanya kau orangnya lo yang cukup luas, pergaulan kau di mana-mana lah, istilahnya kan. Ndak kate kalau kita nyebut kau kenal ndak dengan Noyen? Oh kenal ndak sebenarnya. Cuman memang ada sebagian baik. Maksud aku memang ndak menyeluruh sih. Malah kenal kalau nyalon wali kota. Oh, iya. Masuk akal juga. Yen, titik terendah apa yang pernah kau alami, Yen? Titik terendah, kalau titik terendah itu yang jelas tuh waktu kehilangan orang tua lah, ya. Kalau kehilangan orang tua itu pasti rendah lah titik, ada. Paling down down ya. Kehilangan bapak, ada. Kehilangan mak, ada. Ya. Itu pasti yang terendah lah. Apalagi kehilangan mak kan. Kalau dalam dunia kerja? Kalau dunia pernah mendapat cemoohan? Pernah. Seperti apa itu? Kita jadi OB itu kan tukang bersih kan, itu kan. Jadi dianggap kan dinilai masyarakat luas istilahnya ya. Yang dianggap orang mungkin gawean yang paling rendah kayak gitu. Rendah lah ya. Cuman kok bisa klasifikasikan bahwa OB itu tidak seperti itu ya? Sebenarnya tidak lah. Namanya kerja kan. Iya. Seluruh orang kalau kerja apa baik kan, asal halal kan. Sama kan? Benar. Ya waktu itu kan aku kan baru tamat SMA. Iya. Baru tamat SMA, belum kuliah kan. Alhamdulillah kan kita kan kau tahu dewek kan, aku kuliah dewek. Iya, kan? Sama kita kan. Iya, benar. Iya. Dari hasil kerja kan kita bisa kuliah dewek. Dewek kan. Aku 7 tahun, kau berapa tahun? Oh iya, kalau hampir di kalau aku 4,5 tahun. Hampir 5 tahun lah kalau aku kan kau 7 tahun. Cuman beda universitas ya, beda. Universitas. Yen, cemoohan seperti apa ya bukti konkret yang pernah kau terima? Yang pernah kau alami? Yo gawe bersih-bersih itu kan. Temen yang ngomong itu. Kawan. Carilah ya gawe lain. Kan? Apa kata kau jawab saat itu, Yen? Lah inilah do yang gawean. Daripada nganggur kan. Lebih baik gawe ora. Dia mana aku tanya situ dia aku diam, Yen. Dah kena jawab lagi. Oke. Itu yang paling menurut kau jadi pengalaman ya, dah. Kadang tuh ada motivasi dah setelah omong-omong kayak itu, Yen. Ya kalau motivasi itu pasti ada lah ya. Pasti yang jelas tuh sekarang harus kita jalani hidup ya. Hidup itu kan terus berjalan kan. Kita tidak baca nak stay by di sana. Nah, harus cari mengalir, harus jalan-jalan terus sapo kan kayak itu. Kau pernah dendam enggak dengan orang-orang yang pernah menghina? Enggak pernah, Tam. Enggak pernah. Dengan kau aku enggak pernah dendam. Iya kan. Maaf ya mun galak anyu duit. Cuma dikasih terus aku. Dengan barusan minjem duit kemarin ya. Baru 2 minggu lalu lah baru balik. Oh ya karena mobil baru kau tuh ya. Ada macet kali. Nyuka ya kalau tak ya. Mobil baru kau itu. Daca sastar. Dah hidup sastar. Oke kan. Kau kan pernah di titik terendah di saat itu. Kau menemukan enggak teman-teman yang pada saat kau susah dia masih ada, di saat kau lagi naik dia tetap ada enggak orang-orang situ? Ada, Tam. Siapa ya? Kau tuh lah, Tam. Memang iya nih. Kau kan dari SD kan, jadi kau tuh lah yang ada di hidup aku. Iya kan? Ya mungkin dia udah bohong, ini jujur, ini jawaban jujur ya. Jujur. Ini jawaban jujur karena memang dia di saat susah, saat senang, alhamdulillah aku tuh lah yang minjem duit dia. Karena memang tidak pernah sih. Ya aku dengan dia tidak pernah ada sewot menyewot itu tidak pernah. Ya karena memang yang kita bangun itu adalah fitrahnya itu adalah kekeluargaan. Bukan dengan aku baik, ini kau dengan adik aku juga yang di Palembang. Pasti itu. Adik aku, bukan adik kamu. Dengan bebek ya. Cuman kami lebaran tidak saling tandang. Corona, Tam. Corona. Oke ini ya. Masih ada yang ingin kau kejar dalam hidup ini? Masih lah, Tak. Seperti apa contohnya? Mungkin dengan manajemen yang seperti tadi, Tak. Manajemen yang kami buat tadi kan dengan Farkan. Itu kami pengen rencana itu buka beberapa cabang. Kami mau sukses di Linggau kan. Itu dari seperti itu kan. Mungkin seperti ini minuman, Tak. Seperti ya suatu saat tolong dong diendos di sini depan sini. Oh siap, boleh. Iya, catat. Coming soon. Tim kreatif dicatat. Tim kreatif datang ya, Andri.
Ya bisa ya, Indos ya. Oke. Nanti kita akan undang. Jadi harapan kau itu ya? Ayo, untuk saat jangka pendek ini maksudnya? Jangka pendek ini kalau lancar untuk KP itu tadi kan kita buka beberapa cabang. Buka cabang. Kan. Ada targetnya berapa puluh cabang lah ya, intinya tuh. Dari minuman itu. Ini kau kerjasama dengan kawan kau? Iya, kerjasama dengan kawan. Luar biasa. Dari pribadi belum ada untuk usaha apa? Kalau pribadi kan tinggal sudah menjalankan yang dari dari orang tua tadi. Luar biasa pemirsa ya. Ya ini yang kita bahas pada hari ini, intinya kita ingin menyampaikan kepada masyarakat dan para teman semua bahwasanya jangan pernah kita merasa minder ya. Dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selagi itu halal itu pemirsa, luar biasa ini. Yen, boleh tahu enggak berapa saudara? Alhamdulillah 3 saudara, Tam. 3 saudara ya. Iya, Tam. Kamu anak ketiga, Tam. Anak ketiga. Ayah ibu sudah almarhumah ya. Saat ini tinggal di Simpang Priuk ya. Di Simpang Priuk, Tam. Sudah menikah ya? Sudah anak 1, Tam. Anak 1, luar biasa ya. Aku sempat terkejut. Baru 1, Tam. Ya nikah ya. Jangan salah. Aku dulu nikah baru kamu. Jadi kejantanan kau yang diragukan, Tam. Aku ya Yen Padri. Lahir di mana, Yen? Di Linggau, Tam. Di Linggau. Yen, kau pasti memiliki hobi kan? Iya, Tam. Apa hobimu? Hobi aku jalan-jalan, Tam. Jalan-jalan. Kaget kalau aku ngomong hobi aku joget, kau nyuruh joget. Tahuan mulu ini. Inilah kami. Inilah pemirsa kalau kami briefing. Coba sama pakai briefing. Suruh joget tadi. Oke, jalan-jalan nih. Paling jauh pernah jalan kemana, Yan? Kalau jalan Alam Barzah? Kalau kemarin kalau kemarin aku baru balik dari Bogor kalau kemarin. Sekalian untuk yang project. Yang pernah kau ngirim foto ini bolu Bogor dia. Ya itu ya. Enggak, bukan, baru kemarin bulan puasa ini. Bulan puasa ini. Bulan puasa ini baru minggu belakang kita baru balik kan. Untuk ngejar project yang ini tadi dari Superti tadi. Iya, Yan, cita-cita kita masih kecil itu kan pasti umum lah Yan, ya. Pengen jadi apa? Polisi, pengen jadi apa? Dokter. Kau pengen jadi apa, Yan? Dulu. Banyak nih Tam. Kalau dulu itu berubah-ubah ya. Ada yang pasti kalau yang ini. Aku tahu Dan pasti cita-cita masih di ujung pena. Itu tahu ya. Masih di ujung pena. Kalau kalian apa ya masa kecil? Kalau aku dulu apa ya? Selebgram, artis atau gimana? Enggak terpikir Tam. Enggak terpikir ya. Jadi apa ya kemarin? Jadi penting kau hidup. Sama baik Tam, kau juga nanti cintanya. Yang penting kau hidup sudah. Tidak merepotkan. Sudah merepot. Oyen, seorang Oyen Padri yang dikenal banyak kawannya situ Yen. Kau ada tidak pingin memanfaatkan situasi yang kau punya kawan nih? Nyalek cik tuh. Kalau politik tidak Tam. Caknya lebih bagus ya kau Tam. Aku hanya mensupport baik Tam kalau aku di. Cocok meo. Iya, itulah. Kalau aku nih pengen ya Tam dengan kawan itu kan karena banyak kawan tadi pengen juga lah buka IO kan berarti kan ini ya masih ada harapan berarti kawan baru ngobrol-ngobrol sama kawan juga kan. Siapa tahu terlaksana kan karena kan gitu kan ya kawan aku basicnya dia bisa di MC bisa di segala macam kan banyak yang cerita tidak kalau aku kan istilah tuh dengan wong kan banyak tahu lah istilah dari apa ya kan nggak kenal gitu. Dari pengalaman hidup kau Yen, apa yang paling menarik dan paling sering kau ingat? Pastilah ada lah yang pernah kau jadi ingatan sampai saat ini. Kalaupun kau lagi melamun tiba-tiba ingatan itu datang, seperti apa itu Yen? Iya apa ya Tam? Apa banyak kalau aku nih Tam. Apa? Contoh satu be, aku udah minta banyak panjang cerita ini. Siko be contohnya. Apa yang sering kau pernah ingat yang tiba-tiba lagi duduk tiba-tiba ngingat cek itu. Kalau sekarang aku ingat almarhum terus Tam. Apalagi almarhum lah sudah pernah aku umrohkan kan. Jadi itu selalu terbayang kan. Jadi masih teringat ibu bapak ya. Iya, apalagi dengan jari payah kita kan bisa ngumrohkan dia. Luar biasa ya. Untuk tangan dulu.
anak soleh ya, Yen Padri anak ya, soleh semoga banget. kau juga bisa. Amin, Yen doakan aku amin. Biar bisa mami kan, papi kan itu. Biar jadi anak soleh juga. Yen aku yang bawa acara. Biarlah kaget, biar ke depan lo kaget podcast Silambari aku yang bawa juga. Iya, promosi. Siapa tuh? Kau kan ini juga kan capek banyak waktu kejar proyeksi kan? Udah capek. Oke. Untuk Arya Silambari kan bisa manggil aku kan untuk bawa acara podcast kan kalau cocok. Promosi nih diam-diam yo. Baik, Yen Padri, kalau olahraga apa yang kau senangi ya? Badminton Tam. Badminton. Iya, tiap malam Kamis aku gabung. Main di mana Yen? Di Kenangan 2 di Akispan. Itu gabung dengan APPI. Apa itu APPI itu? Gabung dengan Asosiasi Pembiayaan. Jadi setiap malam Kamis itu seluruh racing itu main. Oh, main badminton. Walaupun aku udah. Kau tunggal, ganda, campuran atau bagian betinoan? Yang mana? Yang bagusnya mana Tam? Datu cewek Tam. Memang lanang kalau ya. Jadi tunggal. Main capek Tam. Tunggal capek. Jadi ganda. Oh, luar biasa. Itu kan setiap malam Kamis itu. Setiap malam Kamis. Pasti kau tuh main. Pasti. Kalau tidak halangan. Kalau hujan malam, Pam. Ada waktunya itulah. Yo, dari jam berapa jam berapa ya? Dari jam 7 sampai selesai. Selesainya itu ada batasan ya? Jam 11, jam 12 boleh. Kalau kau nak main sampai jam 2 juga boleh. Main yo sama kuntilanak. Kalau jam 2 tuh ya, gila bae. Oke, itu masalah hobi ya. Kau pasti memiliki suatu harapan penting untuk anakmu. Iya. Apa ya? Kalau anak aku sekarang harus menjadi orang yang sukses. Jangan semua orang tua ya, semua orang tua pengen jadi orang sukses kan. Kalau bisa jangan sampai jadi wong tuanya pernah jadi OB kan, saya itu. Iya. Sekarang sih ini kalau kau ngomong jangan pernah jadi OB, ya kita tidak tahu karir. Bukan jangan jadi OB, kalau bisa kan dia lebih dari kita. Iya, lebih. Kalau kita S1, kalau bisa dia S2. Kan ya, cuman hampir harapan seluruh masyarakat cek itu galau. Orang tua pengennya cek itu galau saat ini. Jangan sampai dia sama dengan kita. Kita S1 dia S1 kan. Cuman sekarang cek ini ya, takdir kan kita tidak ada yang tahu. Gimana tuh? Ya makanya dari sekarang kita harus persiapkan. Luar biasa. Jawabannya luar biasa. Kita harus persiapkan. Kita harus nabung. Kamu lah kau kan nabung. Yubi sekarang anak nambah adik kan. Iya sih doa lancar. Nah itulah. Ya. Yen, ada perbedaan enggak antara cara pergaulan kau yang di zaman dirimu, zaman kita lah pada saat, dengan situasi pergaulan anak muda saat ini? Ada perbedaannya enggak? Soalnya enggak kati. Cek inilah kita nih awet muda. Tidak, maksud aku bukan antara kita berdua. Di situasi pemuda-pemuda saat ini, pemuda-pemudi saat ini yang kau lihat, caknya beda jauh sih. Beda dengan gaya kita dulu. Iya, dengan cara kita pertemanannya. Beda. Di mana kau lihat perbedaannya, Yen? Kalau sekarang kan remaja sekarang kan gadget tuh lah kan. Benar. Iya, kapan ini kan udah main ke gadget. Kalau kita dulu kan main-main tidak main-mainian kan kayak itu kan. Iya. Mainnya kita langsung tandang kayak gitu ya. Main-main itu kan apa. Kalau sekarang kan tidak kan lebih ke gadget kan banyaknya kan itu. Jadi beda lah, lebih kalau silaturahminya lebih kuat di virtual kayak gitu ya. Lebih pada di HP ya. Jarang yang sampai to the point gitu. Kita dulu kan kita main ke. Menurut kau asik saat ini apa asik saat zaman dulu ya? Kalau kita bagi kau pribadi? Kalau kita pribadi karena kita hidup dari zaman yang sebelumnya jadi lebih enak kita zaman kita dulu ya benar. Apa yang bisa kau sampaikan untuk pemuda-pemudi agar ya jangan terlalu gimana ya? Ya intinya tuh boleh bebas tapi ada batas. Boleh bebas, luar biasa. Iyalah. Boleh bebas asal ada batas. Kalau bebas bahaya tidak batas lagi. Ya mungkin kau ingin juga ngasih tips untuk kawan-kawan bagaimana kita bisa menjaga hubungan khususnya kau dengan aku sampai inilah di umur 30-an 34-an ya. Kita masih menjaga hubungan keluargaan ini ya. Apa yang bisa kau sampaikan ya? Ya kalau kita berkawan apa adanya. Jangan kita berkawan karena yang banyak lah ininya kan, banyak unsur kepentingan, kepentingan saling manfaatkan kan tidak. Lebih baik kita pure berkawan-berkawannya dengan panggilan-panggilan tam. Saat panggil kau kan tam, nyet kan kayak itu. Daripada aku manggil kau Elpan. Tahu aja kayak ngato kau kan. Lebih baik dari di awal kan kita langsung ini kan.
Ya intinya kita tuh bagaimana jaga hubungan ini. Yuk ngalir be pertemanannya, jangan sampai memanfaatkan satu sama lain. Benar, ya. Sudah itu untuk selalu berbicara care. Benar. Tidak. Apa udah nyobain dah. Jangan saling. Kalau buntu kata buntu. Iya, benar. Jangan sampai kita sok berduit gitu. Iya. Membuntu. Aduh, dah ketemu kawan-kawan yang aneh yang bagi kalian. Ada baik. Kan kita biasa menganggap kan. Berarti biasa. Itu sifat dia mungkin kan. Bijak nih Yen. Yen, lada terasa lada 25 menitan. 25 menit, luar biasa pemirsa ya pada malam hari juga. Mungkin agak mendung jadi aku nyebutnya agak malam. Sebenarnya ini udah pagi. Siang jam berapa ini tolong? Jam 1-an, sudah jam 1-an karena situasinya kita mendung pada hari ini. Jadi tidak terasa kayaknya udah malam. Luar biasa Oyen, terima kasih atas waktunya pada hari ini yang telah hadir di podcast Silampari. Semoga apa yang menjadi cita-cita Oyen ke depan bisa terkabul. Amin. Ya. Yang ada mungkin nak closing statement. Apa ya? Jangan lupa saksikan podcast Harian Silampari ya. Nah itu pesan ya ini kan. Nah, podcast Silampari ini kan lagi viral, lagi booming kan. Apalagi yang bawanya kan hitam kan, kawan Ja SD kan. Nah, jadi jangan lupa di like, di subscribe ya. Di share. Jadi aku tadi nak muji ini tadi. Masih ngata hitam. Itu closing statement dari Oyen. Patuhi lah kalau menurut jalan ke ya. Apa katanya tadi? Kendak Oyen tadi. Kita turuti ya. Baik, terima kasih pada hari ini telah menemani kami. Saksikan lanjut podcast selanjutnya ya dengan narasumber yang mungkin akan membuat kalian menjadi penasaran dan memberikan suatu kejutan-kejutan. Terima kasih Oyen sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos corona Oyen. Wah, luar biasa ini.